Pura Musen adalah salah satu pura yang terletak di Blangsinga Belah Batuh yang berkaitan erat dengan kedatangan pedanda sakti Wawurauh, termasuk keberadaan batu pejenengan. Ya, Om Swastiastu. Keberadaan Pura Musen adalah merupakan salah satu dari peninggalan Kangyang Nirarto atau yang disebut dengan Pedanda Sakti Wawurauh. Lokasinya adalah berada di wilayah Desa Pekeraman, Desa Adat Blangsinga, Desa Sabo, Kecamatan Lebatuh, Kabupaten Gianyar. Dari riwayat atau tentang sejarah pura, kalau diamati apakah berdasarkan Purana atau lontar-lontar, sementara ini belum ditemukan Purana-Purana yang menunjang keberadaan daripada Pura Musen tersebut. Namun itu dapat dipastikan itu berdasarkan dari cerita-cerita para penglingsir sesepuh Desa Adat Blangsinga, utamanya dari Jero Mangku Plingsir, ditambah dengan dari penuturan Ido Pedanda Gede Manuabo Blangsinga yang sudah meraga dewata. Pura Musen itu adalah merupakan salah satu pura dan kayangan yang keberadaannya memang terkait dengan kedatangan Dangyang Dwi Jendro ke Bali. Dikisahkan pada saat beliau itu mengendarai kuda turun di suatu tempat di wilayah Kerajaan Timul. Kerajaan Timul itu sekarang yang disebut dengan Sukawati, tepatnya di Banjar Pekuwodan. Itu wewengkon Kerajaan Timul, dalam Timul, yang sekarang adalah merupakan wilayah Sukawati. Namun dari turunnya beliau di daerah Pekuwodan, karena beliau mengendarai kuda, itulah disebutkan Banjar itu disebut Pekudan dari nama kudanya. Kemudian begitu beliau itu turun di sana, akhirnya kuda beliau itu lari ke arah timur. Ke arah timur menyeberangi Sungai Petanu. Tepatnya di Sungai Petanu itu langsung ke utara, maka di perbatasan antara Banjar Banda dengan Bonbiu ada suatu tempat di Pura Sukun. Di sanalah kuda itu bisa ditangkap. Akhirnya karena kuda beliau bisa ditangkap di sana, maka Banjar itu disebut diikat kudanya banyak, maka banyak tempat ditangkapnya kuda dan langsung diikat, maka Banjar itu disebut Banjar Banda. Nah terus dari sanalah beliau ke utara lagi, kemudian memberikan satu anugerah kepada penduduk yang sama yang membantu menangkap kuda beliau itu. Apapun yang ditanam di sana, di daerah itu, semua tumbuh-tumbuhan itu baik dan rahayu. Maka sangat cocok sekali berkebun di sana. Kebunnya, hasil kebunnya itu hayu. Maka tempat itu disebut dengan Abian Ayu atau yang sekarang disebut dengan Banjar Bonbiu. Akhir menepi ke utara menelusuri Sungai Petanu, tibalah beliau di suatu tempat di tepi Sungai Petanu di
tebing itu sesungguhnya di sana sudah ada permandian, tempat permandian yang tempat untuk menyucikan diri, mata air. Di sanalah beliau beristirahat, kemudian mandi, melepaskan sanggul beliau, ikatan rambut beliau seorang pendeta, maka di sanalah rambut beliau terurai. Maka secara Bali itu disebut camusan, berarti lepas dari tempat itu disebut lama-lama dari camusan menjadi camus, berarti lepas. Akhirnya dari nama camusan inilah lama-kelamaan disebut pura itu adalah pura camusan atau pura musen. Kemudian karena tempat itu adalah tempat untuk penyucian, maka dilanjutkan oleh penduduk-penduduk berikutnya. Maka keunikan Pura Musen itu adalah salah satu pura di Bali itu mungkin di Nusantara ini sangat unik, karena di halaman pura itu dilakukan tempat untuk pemotongan rambut untuk bayi yang baru lahir pertama setelah dia itu menginjak usia 3 oton. Yang awalnya 3 oton. Namun sekarang 2 oton sudah bisa di sana untuk mepetik atau potong rambut. Nah, itu salah satu uniknya. Kenapa dikatakan unik? Karena secara konsep agama Hindu, pura adalah sangat dilarang untuk dicemari oleh anggota organ tubuh kita. Ya, termasuk darah, rambut, termasuk ibu-ibu pun yang sedang menyusui tidak boleh menetei atau menyusui anaknya, bayinya di lingkungan pura. Nah, itu sesuai. Tetapi di Pura Musen ini justru itu ada upacara sakralnya, itu adalah untuk potong rambut pertama bayi yang telah berumur 3 oton, itu dilakukan prosesinya di halaman Pura Musen ini. Kemudian dilanjutkan dengan mandi di pancoran yang telah ditentukan. Itu konsepnya adalah dalam rangka untuk penyucian diri. Nah, demikianlah kalau diamati dari kata camusan itu atau Pura Musen terkait dengan dari segi arti kata, dalam konteks bahasanya itu adalah Musen itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata muts. Muts itu berarti bebas. Ini terkait dengan kata muksa, pembebasan. Berarti camusan itu, Pura Musen adalah tempat untuk pembebasan malapetaka, sauroregot, rogo yang ada di dalam diri seseorang. Nah, itulah terkait apabila ada seseorang yang rambut gimbal, dari kelahirannya rambut gimbal misalnya, atau yang di Bali disebut dengan rambutnya gembel, sebelum dapat tangkil dan membersihkan diri potong rambut di Pura Musen ini, maka rambut gimbalnya akan tetap terus tumbuh. Nah, itu merupakan satu aib, sehingga dengan melakukan upacara di pemakaran Pura Musen ini, maka seketika menjadi bersih. Itu pun bukan lingkungan Blangsingo saja, tapi sampai di Klungkung, daerah Bakas, kemudian Datah, Sumuh, sejebak Bali itu hendak tangkil di Pura Musen ini. Demikian sekilas simpul dari keberadaan Pura Musen. Om Santi.